Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini melanjutkan lagi kajian kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada malam hari ini masuk di bab yang kedua yang beliau sebutkan dalam kitab ini, bab masuk ke dalam Islam. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, babud dukhuli fil Islam, bab anjuran untuk masuk ke dalam Islam, yaitu setelah sebelumnya beliau menyebutkan utamanya itu agama Islam, maka di bab ini beliau akan menyebutkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharuskan kita pilih agama yang penuh dengan keutamaan ini. Dan ketika kita mendengarkan keutamaan-keutamaan di ayat dan hadits pada bab sebelumnya, tentunya bagi kita dan bagi seluruh manusia yang punya akal, tidak pantas baginya untuk menolak yang namanya Islam. Dan untuk tidak masuk ke dalam agama Islam, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menyebutkan bab keutamaan Islam dan menyebutkan keutamaan Islam, beliau berkata, hadhi fadailuhu la yaliku bi'akilin ayyarfadahu wa alla yadkhula fihi idza kana yuridun najah li nafsi. Inilah keutamaan dan kelebihan Islam, tidak pantas bagi seorang yang berakal untuk menolaknya, dan tidak pantas bagi orang yang berakal untuk tidak masuk di dalamnya jika dia ingin selamat. Jika dia ingin selamat untuk dirinya. Kemudian setelah menyebutkan bab ini, beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan 2 ayat, 3 ayat dan beberapa hadits. Di ayat yang pertama beliau berkata, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena Islam ini adalah agama yang utama, agama yang wajib kita pilih, maka siapa yang mencari kata Allah selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Ini Allah yang bilang, yang telah menurunkan agama kepada seluruh umat manusia. Allah katakan dalam ajaran Islam, agama terakhir yang dibawa oleh Nabi terakhir,
Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dari wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Jadi di sini dua ancaman. Kalau kita mencari selain Islam, apapun yang kita lakukan tidak diterima di dunia ini. Ancaman kedua di akhirat. Kita akan termasuk dari orang yang merugi. Siapapun itu, Yahudi, Nasoro, apapun itu, kalau dia berpegang selain Islam, maka tidak akan diterima dan akan merugi. Nabi SAW beliau telah tegaskan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Nabi bersumpah, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini mendengarku diutus, apakah itu Yahudi atau Nasara, kemudian dia meninggal tidak beriman terhadap apa yang saya diutus dengan, kecuali pasti termasuk penghuni neraka. Ini ancaman untuk semua yang memilih selain Islam ketika Nabi kita Muhammad SAW sudah diutus. Tidak ada seorang yang mendengar bahwa Nabi Muhammad telah diutus, kemudian dia memilih yang lain, maka pasti dia dari penghuni neraka. Ini yang dikatakan, ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, setelah ayat pertama tadi, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mengikutkan ayat kedua dalam surat Ali Imran ayat 19. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qauluhu ta'ala, inna dina indallahi Islam. Sungguh agama di sisi Allah itu hanya Islam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, amma ghairuhu falaysa dinan indallah. Adapun selain agama Islam bukan lagi agama. Li'annahu ba'da maji'il Islam lam yabqa dinun yakbaluhu Allahu min ibadihi. Karena setelah datang Islam, tidak ada lagi tersisa satu agama kemudian Allah terima dari hambanya. Tidak ada lagi. Li'annal insana abdun. Karena manusia itu hamba. Kita semua ini hamba. Wal abdu yuti'u rabbah. Dan namanya seorang hamba pasti dia taat kepada yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang memberinya rezeki. Bima amarahu bihi. Pada apa yang Allah perintahkan dengannya. Wallahu amaraka an tadkhula fil Islam. Dan Allah memerintahkanmu untuk masuk dalam Islam. Ada ayat sangat banyak yang memerintahkan kita untuk masuk dalam Islam. Kalau kita baca Al-Quran, kita baca hadits Nabi SAW, kita akan mendengarkan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk masuk dalam Islam secara menyeluruh. Di antaranya firman Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah dalam Islam secara kafah, secara utuh, tidak boleh setengah-setengah. Kenapa? Ini dia. Inna dina indallahi Islam. Agama itu di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima dari di akhirat, akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini kata Allah. Tadi juga kita sudah baca.
apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Syekh Shalih Al Fauzan ketika menyebutkan ayat-ayat tadi, fayajibu alaika ad-dukhul fil Islam ta'atan lillah. Maka wajib bagi kamu, tidak ada pilihan lain kecuali untuk masuk ke dalam Islam, untuk mentaati sembahan yang menciptakanmu, memberi kamu rezeki, yang mengatur kehidupan, yang memudahkan seluruh urusan. Wajib bagi kamu, tidak ada pilihan lain. Karena taat kepada Allah, bukan karena hawa nafsu, semangat saja, tidak boleh. Harus karena taat kepada Allah. Kita lakukan apapun itu dalam ajaran Islam harus karena Allah. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika belum mencium Hajar Aswad, beliau berkata, wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Demi Allah saya yakin kamu ini hanyalah batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya. Tapi walau anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka maqabbaltu. Seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan mencium. Jadi dia cium Hajar Aswad karena pernah dia lihat Rasul cium. Taat kepada Allah. Inilah yang harus kita lakukan. Maka mencium Hajar Aswad itu bukan ibadah tersendiri. Kita menciumnya karena Allah suruh. Itu baru bernilai ibadah. Tawaf di Ka'bah itu bukan ibadah kalau Allah tidak perintah. Demikian pula kita melakukan apa saja. Kita ruku, kita sujud. Itu bukan ibadah kalau bukan karena Allah yang memerintahkan untuk kita ruku dan sujud. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Kita tidak melakukannya kecuali karena Allah perintah. Kecuali karena Allah perintah. Adapun kalau kita melakukannya bukan karena perintah Allah, maka nanti akan beliau sebutkan haditsnya. Semua yang kita lakukan ditolak walaupun sudah ada di ayat tadi. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka itu tidak akan diterima darinya selama-lamanya. Nanti ada hadits beliau akan sebutkan. Kemudian beliau sebutkan ayat ketiga, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Ini sudah mulai perintah. Dua ayat pertama tadi anjuran untuk memilih Islam. Sekarang sudah mulai perintah yang menunjukkan wajibnya kita masuk ke dalam Islam. Tidak boleh kita memilih yang lain. Kata Allah, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sungguh ini adalah jalanku, kata Allah, yaitu Islam itu adalah jalan. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia, perintah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga membuat kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Kalian menyelisih jalan. Qala Mujahid, berkata Mujahid, as-subul al-bid'ah wasyubah. Tadi kan ada larangan, jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Apa itu jalan-jalan? Bid'ah dan syubhat. Jangan kalian mengikuti bid'ah, perkara yang tidak pernah Nabi ajarkan, lakukan, anjurkan, tidak pernah Nabi benarkan.
Demikian pula perkara-perkara subhat, pemikiran-pemikiran yang menyelisih jalan Islam, jangan kalian mengikuti. Ikuti saja jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah. Dan asal dalam perintah adalah wajib. Asal dalam perintah adalah wajib. Kalau kita memilih selain jalan Allah yang lurus ini, maka kita berdosa. Kita berdosa. Walaupun ada yang menganggapnya baik. Kenapa? Karena sudah kita baca di keutamaan Islam bahwa yang sempurna hanyalah Islam saja. Satu jalan. Bukan jalan-jalan yang banyak. Adapun jalan yang lain selain Islam, seperti mencintai hawa nafsu, syahwat, mazhab yang batil, yang menyelisih jalan Islam, maka semua ini ujungnya adalah kerugian, adalah kesengsaraan. Karena seorang yang melakukan hal yang tidak ada anjurannya dalam syariat kita, itu tidak akan diterima sampai kapan. Makanya belum ikutkan setelahnya hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun akhrajahu wa bil abdin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa, siapa yang mengadakan perkara baru fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, maksudnya dalam urusan agama, malaita minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ini riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan man amila amalan, siapa yang melakukan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak di atas perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kata Syekh Shalal Fauzan, fala tuqbal fil Islam al-idafat wazdiyadat wal istihsanat. Maka Islam tidak menerima yang namanya tambah. Islam tidak menerima persangkaan baiknya orang yang melakukannya. Tidak menerima Islam itu dengan ucapan kita kan baik, ini bagus. Tidak. Kenapa? Li'anna ad-dina tauqifi. Karena agama ini tauqifi. Wajib kita berhenti di atas dalil. Idzan al-bid'ah kulluha laysat minal Islam. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ila Allah. Wa yadunnuna anna fiha ajr. Lakinnaha laysa fiha ajrun wa la tuqarribu minallahi bal tub'idu anillahi azza wa jalla. Kalau begitu bid'ah seluruhnya bukan dari Islam. Walaupun pelakunya mendekatkan diri kepada Allah dan menyangka itu ada pahalanya, akan tapi tidak ada padanya pahala dan tidak akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Bahkan itu akan menjauhkan dia dari Allah. Karena mendekatkan diri kepada Allah harus dengan apa yang Allah sendiri syariat.
Tidak bisa dengan jalan yang lain. Karena agama sudah sempurna. Di tempat lain juga belum berkata, ketika belum menjelaskan man ahdatsa fi amrina, siapa mengadakan perkara baru dalam perkara kami ini, dalam perkara agama. Ai kata beliau adzafa ila dini idzafatan jadidah. Lam ya'ti biha rasul. Itu dia menyandarkan. Dia menambahkan dalam agama ini sesuatu yang baru. Rasul tidak pernah melakukan. Waqala, dan dia berkata inna hadza khair. Ini kebaikan. Nakullah, kita berkata kepadanya bal hadza batil. Bahkan yang kamu lakukan itu kebatilan. Li'anna ad-dina kamilun, karena agama sudah sempurna. Kalau kamu berkata ini ada hal yang baru, Nabi dulu tidak lakukan karena tidak ada di zaman Nabi, berarti agama belum sempurna. Berarti kamu menentang firman Allah. Ia mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini saya telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian. Ketika kamu menambah sesuatu yang baru, berarti antum mengingkari ini ayat. Walaupun kamu bilang itu baik, kita akan katakan itu batil. Karena agama sudah sempurna. Tidak menerima yang namanya tambah. Dan siapa yang menambah, ditolak. Kemudian kata Walil Bukhari, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Dari seluruh orang yang mengaku umat Muhammad pasti masuk surga, kecuali yang tidak mau. Maka dikatakan kepada beliau, siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Maka beliau berkata, siapa yang taat kepadaku itulah yang masuk surga. Dan siapa yang durhaka, tidak mau ikut apa yang saya bilang, saya katakan, saya lakukan, atau saya benarkan, maka itulah yang tidak mau masuk surga. Ini jelas. Iya, tidak ada pilihan lain. Kalau kita mau surga, hanya taat kepada Nabi jalannya. Tidak ada jalan lain. Iya. Syekh Shalih Al-Fauzan belum berkata, "Falladhi yuridul jannah yadkhulu fil Islam. Walladhi la yuridul jannah la yadkhulu fil Islam." Orang yang mau masuk surga pasti dia masuk Islam. Dan orang yang tidak mau masuk surga, maka dia tidak akan masuk dalam Islam. Jadi kita pilih yang mana dalam kehidupan ini, maka itulah yang kita pilih untuk akhirat kita. Mau masuk surga, masuk Islam. Tidak mau masuk surga, jangan masuk Islam. Silakan mengikuti yang lain. Bi an yattabi al-madahib al-ukhra wal adyan al-ukhra. Ikut cara lain, ikut agama lain. Wa ma'aluhu ila nar. Tapi tempat kembalinya neraka. Falaysa lil jannati tariqun ila al-islam alladhi ja'a bihi hadzal rasul. Tidak ada bagi surga itu jalan kecuali Islam yang dibawa oleh Rasul ini. Tidak ada jalan lain. Kita mau Islam harus lewat jalur Rasul. Harus lewat jalur Nabi Muhammad.
Tidak ada KTP untuk masuk Islam yang kita ambil di guru kita. Tidak. Iya. Islam itu harus kita ambil dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus kita pahami. Iya. Kita mendapatkan ujian, gangguan, keletihan dalam Islam itu lebih baik daripada kita mendapatkan ujian dan keletihan di jalan selain Islam. Walaupun pada dasarnya sebenarnya ketika kita keluar dari jalur Islam melakukan bid'ah ataupun yang lainnya, tidak akan pernah ada letih. Karena kalau bid'ah pasti sesuai dengan hawa nafsu kita. Makanya pernah Syekh Shalih Al Fauzan berkata, amal bid'ah falaysa fiha ta'ab. Ketika kita ikut bid'ah, maka otomatis di dalamnya tidak akan ada keletihan. Coba tanya saja orang melakukan bid'ah. Tidak pernah mereka merasakan capek. Beda kalau orang yang berpegang dengan sunnah yang benar. Pasti dia akan merasakan yang namanya capek. Letih, dicela oleh orang. Dicemooh. Pasti itu. Kalau bid'ah tidak akan pernah kita akan dapat. Tanya saja. Kenapa? Li'annaha tuwafiqul ahwa wasyahwat. Karena jalan bid'ah itu pasti sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Itu dipastikan. Pasti sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Coba tanya saja. Tanya saja orang yang di sekitar kita. Anggaplah jamaah yang sering kita dapat, yang paling tebal sorbannya. Kenapa kamu ikut tuh jemaah? Enak. Semua bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak boleh. Mau merokok, silahkan. Tidak ada yang tidak boleh. Enak di situ. Tidak ada haram-haram. Kalau kita masuk di situ yang itu. Sedikit-sedikit riba haram. Rokok haram. Sedikit-sedikit. Itu tidak boleh. Tidak mau dia begitu. Dia. Jadi orang yang ikut bid'ah itu tidak ada dibilang tidak enak. Karena kenapa? Kata Syekh Shalih Al Fauzan, li'annaha tuwafiqul ahwa wasyahwat. Karena itu sesuai dengan hawa nafsu dan syahwat. Yang mengajak itu juga enak. Paling bahagia orang mengajak kepada bid'ah. Bahagia. Bahagia mereka. Li'anna an-nas la ya'tariduna alaihi. Karena manusia itu tidak akan pernah menyangka yang namanya pelaku bid'ah. Coba di masyarakat. Kalau kita katakan maulid bid'ah, hancur kita. Tapi kalau ada ustaz ceramah, maulid itu bagus. Oh, ini ustaz. Begitu dia. Nih, yang sebelah bukan ustaz. Iya. Orang tidak akan menyangkanya. Wasahibuha walau ta'iba fa innahu yataladda. Ini hakikat. Hakikatnya begitu. Dan pelaku bid'ah itu walaupun dia capek, dia bernikmat-nikmat dengannya. Dia berbahagia. Baik. Kalau dia bilang bid'ah itu mau ditutup bid'ah, kurang lagi amplop. Kurang lagi makan makanan enak. Tidak ada lagi telur. Tidak ada lagi itu semua. Kalau bid'ah itu ceramah takziah, selesai lagi. Iya. Makanya mereka kalau di ceramah takziah malam pertama paling dia langsung bilang, ini bagus. Iya. Takziah itu bagian dari Islam. Datang kasih ketawa-ketawa orang yang iya. Ditinggal mati, betul dikasih ketawa, tapi sebentar lu kasih susah. Carikan amplopmu. Nih. Begitu. Bebannya orang. Coba datang gratis ya, nggak usah dikasih apa-apa. Itu saja datang gratis. Ya baik bagi
yang dikasih nasihat kan begitu. Bagus. Walaupun kalau ditetapkan waktunya, itu sudah melanggar. Karena boleh kita memberikan nasihat kepada ditinggal mati, cuman tidak ditentukan waktunya. Karena bertakziah boleh. Cuma begitu. Walaupun capek pelakunya, tapi dia nikmat. Kenapa bisa? Ada rahasianya. Lianna syaitan yuzayyinu lahu hadas syai'. Karena syaitan akan membuat indah sesuatu itu. Jadi bid'ah itu selalu indah. Menyelisihi yang dilakukan, diajar oleh Nabi itu indah. Syaitan yang membuatnya indah. Setan yang bekerja di situ. Iya, ini yang harus kita pahami. Padahal tempat kembalinya adalah neraka. Makanya kata beliau menutup, lakin ma'aluha ilan nar. Akan tetapi ujung-ujungnya neraka. Kalau seandainya kita semua sadar dan orang-orang yang mengikuti bid'ah itu sadar bahwa kembalinya nanti pasti neraka, ya maka mereka sebenarnya tidak akan mau ke situ. Cuman hidayah itu di tangannya Allah Rabbul Alamin. Ini yang beliau katakan, yang beliau bawakan, ya 3 ayat dan baru kita baca 2 hadis. Masa ada lagi ya hadis yang beliau bawakan dan ucapan dari ulama terdahulu. Kita akan baca lagi nanti insyaallah di pertemuan akan datang. Kita cukupkan dulu, kita masuk di pertanyaan. Ini ada pertanyaan pertama, apakah anak dari ipar atau saudara suami termasuk mahram? Iya. Anaknya saudara suami, ya mahram adalah mahram. Anaknya saudara, anaknya saudari, mahram. Anaknya saudara, anaknya saudari, mahram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, saya mau beli rumah harga 1,6 M. Saya DP 1 M. Sisanya diansur. Apakah termasuk riba? Iya. Tergantung. Syaratnya gimana? Karena jual beli cicil boleh. Yang penting tidak ada unsur riba di dalamnya. Kita harus sebutkan. Kita cicil sama siapa? Apa syaratnya? Dan ketentuannya. Iya. Siapa ini yang punya contoh? Yang punya pertanyaan ini tadi. Karena itu tidak boleh kita hanya begini. Bilang apa hukum cicil sisanya? 600. Siapa punya pertanyaan? Kita. Aduh, dapat hadiah karena mengaku. Masya Allah, ada ternyata hadiah. Masya Allah. Beruntung. Padahal nggak mau beli rumah ini. Nih. Nah, apa syaratnya? Apa syarat? Sama lembaga apa kita mau cicil? Lewat apa cicil? Lewatnya yang bangun. Yang bangun. Tidak pakai bank. Lewat yang punya. Jadi apa syaratnya?
Tidak ada yang kita tanda tangani. Tidak ada. Langsung dia kasih begitu saja. Tanpa ada yang ditandatangani. Oh, baru kita bertanya. Cari tahu begitu dulu. Cari tahu begitu dulu. Masa ada orang mau dikasih cicil rumah masih sisa 600 juta tanpa ada sesuatu. Pasti ada ketentuan yang kita ditandatangani. Coba mikir dulu, lihat. Ada? Jadi belum pakai bayar ini 1 M. Atau masih di hayalan? Oh, baru mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan, Pak. Enggak, jangan dulu misal, jangan misal. Pasti kami dulu. Masih kita mau misal-misal belum pasti. Tanya mikir dulu. Suratnya, akadnya. Alhamdulillah. Apa doa safar yang sahih Ustaz? Dan apa doa saat naik kendaraan yang sahih Ustaz? Iya, doa safar yang sahih yang terkenal dalam riwayat Bukhari, Muslim, yang doa safar yang ada di buku-buku itu sahih. Doa safar yang ada di buku-buku itu sahih. Apa itu? Siapa yang hafal doanya? Siapa yang bisa ingat? Tidak ada yang tahu doa safar? Subhanalladzi awalnya? Siapa yang hafal itu doa safar? Dapat hadiah. Masya Allah, saya punya banyak hadiah malam hari ini. Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Terus pendek sekali, masih panjang. Ulang, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu bimukrini wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lumayanlah. Itu yang pendek. Kalau kita lapatkan itu, enggak masalah. Terus ada doa lanjutannya lagi. Dan ada doa kembali. Ada doa ketika kembali dari safar. Dan itu sah dari Nabi SAW. Iya, sah dari Nabi SAW. Dan hanya satu itu kan doa sah. Hanya satu itu doa safar. Iya, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wallah. Masya Allah. Dapat hadiah walaupun sepotong. Saya kurangi gini hadiah. Tidak nih. Alhamdulillah. Ustaz, saya seorang anak. Di mana orang tua saya ingin menjodohkan saya. Sementara saya masih usia 16 tahun. Dan masih ingin bekerja. Pertanyaan, apa yang benar? Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya. Kalau kita belum mau, kasih tahu saja dulu orang tua kita. Karena memang di negeri kita ini belum boleh menikah kalau usia 16 tahun. Belum boleh menikah. Jadi nanti kalau kita menikah di usia 16 tahun, tidak ada surat nikah. Itu aturan pemerintah sekarang. Iya. Untuk kebaikan kita juga. Nah, banyak orang kejadian di masyarakat, orang menikah muda, banyak cerai. Karena belum paham kehidupan keluarga. Banyak cerai muda dari yang nikah muda. Makanya pemerintah memberikan aturan itu. Cuman kalau dia sidang, diberikan izin. Diberikan izin. Iya. Jadi kalau kita bisa menempuh itu, sidang di pengadilan, akan diberikan izin oleh pengadilan untuk menikah. Cuman kadang juga mereka akan bersangka buruk. Karena biasanya itu ditempuh oleh orang-orang yang sudah hamil duluan. Jadi harus kita hati-hati memang dalam hal tersebut.
Jadi kita berbicara dengan orang tua kita dengan baik, bahwa tunggu dulu usia yang pas, yang cocok, yang diizinkan untuk menikah, baru menikah insya Allah. Iya. Kalau memang dipaksa oleh orang tua, dia hanya punya satu pilihan saja, yaitu orang tua bilang menikah, pokoknya harus menikah. Tidak apa-apa, menikah saja. Taat kepada orang tua, dan tempuh jalur supaya kita juga taat kepada pemerintah. Kita taat pada pemerintah. Kakaknya teman saya sedang sakit Ustaz, kurang lebih 1 tahun, dan saat ini sering sakit-sakit kepalanya. Katanya kalau minum obat tetap masih sakit Ustaz, dan sudah menyerah berobat di rumah sakit. Mungkin kakaknya ini sakit non medis. Kakaknya teman saya ini mau berobat kampung Ustaz. Apakah berdosa berobat seperti ini Ustaz? Atau ada baiknya diruqyah saja? Atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Enggak tahu. Gimana itu? Obat kampung itu gimana? Obat kampung itu apa? Pakai dukun. Kalau obat kampung pakai dukun, enggak boleh. Enggak boleh orang Islam mendatangi dukun. Enggak boleh orang Islam mendatangi dukun. Datang saja tanpa bertanya, tanpa membenarkan, tidak diterima sholat 40 hari. Tapi datang dan benarkan, maka telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Tidak boleh. Dalam hadis Nabi SAW begitu. Man ata'arrafan kahinan lan tuqbal lahu sholatun arba'ina laylah. Siapa yang mendatangi dukun orang pintar atau dukun atau orang pintar, tidak akan diterima untuknya sholat 40 malam. Kemudian di sebagian istri Nabi meriwayatkan juga dari Nabi SAW, man ata arrafan aw kahinan fasa'alahu an syai' fasaddaqa bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang datangi dukun orang pintar, kemudian dia bertanya kepadanya sesuatu dan dia benarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kafir mendatangi dukun. Tidak boleh obat kampung kalau maksudnya adalah mendatangi dukun. Tidak dibolehkan. Iya. Adapun kalau dokter bilang ini penyakitnya non medis, tidak boleh diruqyah. Boleh diruqyah. Dan kalau dia bersabar di atas cobaan itu lebih baik. Lebih baik. Wallahualam. Ustaz, mengenai dalil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap umatku pasti akan masuk surga dan harus beragama Islam. Dan bagaimana kita menjawab kepada orang yang fasik yang mengatakan tidak apa-apa kita berbuat dosa ini itu, toh semua umat Islam akan masuk ke surga. Nah, betul, tapi kan yang taat kita tidak dengar tadi. Semua umat Islam akan masuk dalam surga. Kita lanjutkan hadisnya saja. Kecuali yang tidak mau. Kan Nabi sudah bilang, kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi ditanya, siapa yang tidak mau? Maka Nabi bilang, yang bermaksiat, tidak ikut perintahku, ajakanku, itu yang tidak mau. Ya kan? Kan orang yang melakukan dosa, berarti tidak ikut Nabi. Berarti dia tidak mau masuk. Kan dia sudah keluar dari situ. Sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perbedaan syahwat dan hawa nafsu? Ya sama, hawa nafsu itu juga syahwat. Syahwat kan hawa nafsu. Hawa nafsu syahwat. Apa boleh membuka cadar di depan ipar, saudara suami, atau suami dari adik perempuan? Tidak boleh. Nabi ketika mengatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk ke perempuan.
Ada yang bertanya, salah seorang dari Ansar bertanya, bagaimana kalau itu ipar? Kalau itu ipar, kata Nabi, al-maut, ipar itu kematian. Artinya hati-hati, ipar juga itu kematian, bukan mahram. Iya, bukan mahram. Membawa kehancuran untuk kita. Kalau kita bermudahan dengannya. Tidak boleh. Ipar bukan mahram. Ipar bukan mahram. Apa hukum menolak ajakan suami? Berdosa. Orang menolak ajakan suaminya berdosa. Dilaknat oleh malaikat. Kapan sesuatu itu diancam dengan laknat, maka dia adalah dosa. Yang tidak boleh seorang istri menolak ajakan suaminya. Tidak boleh seorang istri menolak ajakan suaminya. Apakah basmalah termasuk surah Al-Fatihah? Berselisih tentang basmalah, apakah termasuk surah Al-Fatihah atau bukan. Iya. Ada yang mengatakan bukan. Basmalah itu adalah pembuka setiap surat, termasuk surah Al-Fatihah. Dan bukan bagian dari surat itu. Dan ada juga mengatakan termasuk ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Karena ditulis di surah Al-Fatihah nomor 1. Cuman para ulama rahimahumullah ta'ala yang menulisnya nomor 1 itu kan Utsman bin Affan. Bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga begitu. Jadi ini terkait dengan dia ayat pertama atau bukan. Jadi para ulama mengatakan, ada mengatakan bukan, ada mengatakan iya. Tapi dalam mushaf kita, dalam Al-Fatihah termasuk ayat pertama. Termasuk ayat pertama di dalam mushaf kita. Dan bedakan masalah ayat pertama sama dibaca nggak dalam sholat, dijaharkan atau tidak. Itu harus dibedakan. Itu harus dibedakan. Iya. Kalau masalah baca dalam sholat, maka kita ikut sholat Nabi. Nabi tidak pernah menjaharkan basmalah di awal surat, di awal sholat, ketika membaca Al-Fatihah. Apakah mandi junub saya diterima apabila saya berniat sebelum mandi dan ketika saya mandi saya lupa bahwa saya junub? Kalau kita masuk ke kamar mandi niat mandi junub, maka itu sudah cukup, sudah sah mandi junubnya. Walaupun saat kita siram kita lupa, tidak masalah karena kita sudah niat dari awal masuk di situ untuk mandi junub. Di sini ada pertanyaan panjang. Sebelum saya hijrah, ada orang di kampung gade sawah ke saya. Dan tahun pertama om saya mengelola sawah itu dengan memakai modalnya sendiri. Dan hasilnya dia juga kasih ke saya. Kadang 200 liter beras, kadang hanya dibawanya. Dan tahun berikutnya yang punya sawah lagi yang kelola tanpa dibagi ke saya. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Jika saya tolong, jika iya, bagaimana caranya agar saya lepas dari hal tersebut? Karena saya juga pernah meminta uang saya kembali, tapi ibuku melarang. Ibuku bilang, tidak usah. Karena kita dapat hasilnya. Dan saya bersikeras untuk meminta uang saya kembali. Tapi ibu malah mau menggantikan uang saya yang diambil sama itu yang menggadaikan sawah, Ustaz. Tolong bagaimana solusinya? Solusinya tadi itu, yang kedua, itu sudah bagus. Yaitu orang yang menggadaikan sawah ke kita, biarkan orang itu yang kelola, dia yang punya. Kita kan hanya pegang suratnya sebagai jaminan dari utangnya orang itu. Yang nanti kalau dia tidak bisa bayar, sawah itu bisa kita jual. Dan kita ambil senilai utang kita. Kemudian sisanya kita kasih ke yang punya sawah.
kita kasih ke yang punya sawah. Itu sudah jalan. Atau kalau memang sudah tidak bisa diambil uangnya, ibu kita larang, ya, maka boleh diubah saja langsung akad sewa saja. Sini saja, saya sewa saja sawah itu, saya pakai selama setahun misalnya dengan uang yang dipinjam. Atau setelah saya pakai saja 1 kali panen untuk saya, uang tak hangus. Tidak usah minta kembali. Bisa, karena boleh akad sewa, akad gade tidak boleh. Iya. Dan kalau semua itu tidak bisa dilakukan, maka kita nggak usah ambil hasil. Kalau kita dikasih, kita kasih orang miskin. Misalnya kita ada yang gadekan sawahnya ke kita, terus kita dikasih hasil. Ya, maka selama kita dikasih kadar pinjaman itu kan riba. Nah, cara untuk keluar darinya adalah yang kita dikasih ini kasih miskin, kasih orang miskin, dan ini lebih aman lagi dengan cerita tadi. Kan ibu kita tidak mau kita ambil uang, ya kan? Maka caranya adalah begitu saja. Kalau kita dikasih beras, kita jangan makan. Kapan kita makan? Maka kita makan riba. Kita makan riba. Dari riba riba utang piutang. Iya. Maka ketika kita dikasih, kasih miskin. Kan haram untuk kita, tapi halal untuk orang lain. Halal untuk orang lain. Begitu saja, supaya terkompromikan. Antara ibu kita yang tidak mau kalau kita ambil, kalau kita ambil uangnya, iya, dan kita juga tidak bisa ambil tanpa ada persetujuan dari ibu kita misalnya. Karena dengan pandangan jasanya tadi, maka sudah begitu saja nanti. Ya, kita tetapkan utang itu sebagai utang orang tadi. Dan kalau kita dikasih beras, karena kita kasih pinjam uang, tinggal kita kasihkan kepada orang miskin. Kita kasihkan kepada orang miskin. Itu berlaku kepada semua riba begitu. Ya, ada orang simpan uang di bank, ya, terus datang ribanya. Ada ribanya. Maka riba ini tidak boleh diambil. Tidak boleh dia makan. Tapi kalau dia kasih orang miskin, boleh. Dia lihat, oh dalam bulan ini atau tahun ini sekian riba. Uang ribanya dari tabungan yang saya punya. Misalnya saat keluarkan zakat. Ada simpanan 100 juta. Per tahun dilihat. Oh 100 juta zakatnya 2.500.000. 2.500.000 zakat. Kemudian kita lihat, oh ribanya sekian dalam sebulan. 100 juta itu ada nilai ribanya dalam sebulan. Iya, maka sudah kita jumlah dalam 12 bulan. Maka kita zakatnya kita kasih. Karena niat zakat, ribanya kita kasih. Miskin juga karena niat berlepas dari harta riba. Jadi bedakan niat. Satu niat ibadah, sedekah. Satunya niat berlepas dari harta kotor. Berlepas dari harta kotor. Bukan sedekah. Karena niat sedekah tidak punya pahala. Harta riba kalau diniatkan sedekah tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berniat berlepas dari harta kotor, maka kita dapat pahala. Karena berlepas dari dosa. Pahala. Iya, berpahala. Itu wallahu alam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Ini masih ada 2 hadiah. Masya Allah. Untuk siapa ini? Siapa yang kita mau kasih ini ya? Kita mau ditanya. Hah? Nggak gratis ini. Ada tuh pertanyaan. Ayat yang kedua tadi apa? Al-Imran ayat 19 apa itu? Agama yang diridhai Allah. Inna dina indallahi Islam. Lumayan tau. Lumayan. Masya Allah. Pantasan kita angkat tangan. Nah, siapa lagi mau angkat tangan? Sisa satu. Oh kita punya. Waduh, jadi malu-malu saya. Kalau hadis terakhir. Hadis siapa itu?
Yang paling terakhir. Bukan terakhir itu. Nggak ingat. Siapa lagi? Siapa lagi? Gugur berarti. Duluan tak. Abu Hurairah. Di mana kita lihat? Aji. Tidak lihat buku. Abu Hurairah. Apa hadisnya? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Pantas tahu. Santri. Tapi dapat hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.